Walaupun relativisme dan skeptisisme merupakan karakteristik utama zaman postmodern, namun keduanya sudah dimulai sejak awal kejatuhan manusia dalam dosa. Inti dari relativisme adalah menolak kebenaran objektif sehingga kebenaran hanya bersifat subjektif. Sedangkan skeptisisme adalah sikap ragu-ragu terhadap otoritas yang melahirkan kebenaran objektif tersebut. Keduanya bisa saling berkaitan dan bisa saling mendahului dalam membentuk lingkaran setan. Orang bisa jatuh ke dalam relativisme karena skeptis terhadap otoritas yang dianggap menindas dirinya. Namun orang bisa menjadi skeptis terhadap suatu kebenaran karena dipengaruhi oleh pola pikir relativisme yang merasuki dirinya. Bagi orang Kristen, Allah adalah otoritas tertinggi. Segala ciptaan termasuk manusia berada di bawah kakinya dan harus tunduk dan menaati Allah. Sebagai Allah yang benar dan sejati, firman-Nya adalah kebenaran objektif yang bersifat universal. Namun iblis sebagai bapa dari segala dusta telah berusaha menyesatkan manusia dengan siasat liciknya. Dalam dialognya dengan Hawa, ular yang dipakai oleh iblis berusaha membuat Hawa skeptis terhadap kebaikan Allah dengan memutarbalikkan perintah Allah. Dalam perintahnya, Tuhan Allah berkata, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas." Namun dalam dialog pembukaannya, iblis memutarbalikkan perintah Allah dengan berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Selain itu, dengan menyebut nama Allah saja, seolah-olah iblis ingin menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang jauh, hanya sebatas pencipta dan tidak menjalin relasi yang intim dengan manusia. Padahal pada saat memberikan perintahnya, nama Allah ditulis dengan nama Tuhan Allah yang lebih personal dan intim. Respon Hawa pun menunjukkan bahwa dirinya jatuh dalam jebakan iblis. Walaupun jawabannya nampak seperti koreksi kepada iblis, tetapi ada beberapa hal menunjukkan dirinya masuk dalam jebakan iblis. Pertama, Hawa tidak tegas dalam mengkoreksi jebakan iblis dan dalam menyatakan ulang perintah Allah. Hawa menghilangkan kata semua dan kata dengan bebas yang menjadi penekanan dari perintah Allah dan hanya menyatakan buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kedua, Hawa menambahkan atau raba buah itu yang tidak ada dalam perintah Allah. Ketiga, Hawa mengubah keseriusan konsekuensi melanggar perintah Allah yang awalnya pastilah kamu mati, dilembutkan menjadi nanti kamu mati. Keempat, Hawa pun tidak menggunakan dengan benar nama Tuhan Allah, karena ia menggunakan nama yang sama seperti iblis, yaitu Allah saja. Hal-hal ini menunjukkan kalau Hawa terpengaruh iblis untuk bersikap skeptis kepada firman Allah dan juga kepada pribadi Allah sendiri. Namun bukan hanya skeptis, iblis juga berusaha menyisipkan relativisme dalam perintah Allah. Jawaban koreksi Hawa menjadi senjata selanjutnya oleh iblis untuk merelatifkan firman Allah. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis masuk melalui celah yang dibuat oleh Hawa dengan melembutkan keseriusan konsekuensi melawan perintah Allah. Untuk meyakinkan jika pandangannya lebih benar daripada firman Allah, iblis menawarkan half truth. Adam dan Hawa tidak langsung mati dan mata mereka pun terbuka dan menjadi seperti Allah. Iblis menawarkan apa yang mereka akan dapatkan, tetapi menyembunyikan kehilangan yang jauh lebih besar yang akan menimpa mereka. Pertama, terbukanya mata mereka hanya membukakan kesadaran mereka bahwa mereka telanjang dan menjadi malu. Ini berbeda dengan situasi sebelumnya di mana mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Kedua, Adam dan Hawa memang tidak langsung mengalami kematian fisik, tetapi kematian rohani di mana mereka mengalami keterpisahan dari Allah. Ketiga, sebelum jatuh dalam dosa,
Adam dan Hawa mengenal yang baik saja dari semua ciptaan Allah. Namun, setelah menjadi seperti Allah, mereka harus bersentuhan langsung dengan semua yang jahat di dunia, yaitu penderitaan dan kecondongan hati untuk memilih yang jahat saja. Kehilangan Adam dan Hawa akibat skeptisisme dan relativisme jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Ini akibat dari half truth atau dusta yang ditanamkan oleh bapa segala dusta. Alkitab menolak paham relativisme yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran objektif dan universal. Ayat-ayat Alkitab yang berbunyi, "Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus." Firman ini menyatakan bahwa firman Allah adalah kebenaran objektif dan berlaku untuk semua ciptaan. Namun firman Allah sebagai kebenaran objektif lahir dari Allah sebagai yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Gambaran Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta, sumber kebenaran dan kasih, bertahta di bumi dan di surga, merupakan fakta bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas. Maka tidak heran, firman yang keluar dari mulutnya memiliki otoritas pula atas hidup kita sebagai kebenaran objektif. Zaman postmodernisme di mana kita hidup sekarang telah dibanjiri dengan relativisme dan skeptisisme. Kebenaran bisa ditentukan sendiri dan sikap skeptis dianggap keharusan, apalagi terhadap kebenaran yang diklaim objektif. Tanpa tolok ukur yang objektif, kita tidak bisa memiliki standar untuk menilai segala sesuatu. Oleh karena itu, kita perlu dan harus menjadikan firman Allah sebagai kacamata untuk memandang dunia. Dengan demikian, kita mengetahui apa perspektif Allah terhadap segala sesuatu dan menghidupinya dalam hidup kita. Mau belajar worldview dengan lebih mudah? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup dan nantikan konten-konten kami selanjutnya.